Di hari ini kita akan membahas tentang kedudukan dua garis lurus pada satu diagram pastinya ya, atau satu kartesius. Jadi kalau bicara tentang kedudukan dua garis lurus, dia bisa ada dua kemungkinan saja. Yang pertama, sejajar. Yang kedua, tidak sejajar. Oke. Tapi tidak sejajarnya itu ada dua macam. Yang pertama, tidak sejajar umum, sama yang kedua tidak sejajar yang khusus. Yang khusus itu contohnya yang tegak lurus. Oke. Nah, sejajar aja sifatnya gini. Rumus garis dua garis yang sejajar, artinya ada satu dan dua ya. Berarti kemiringan yang pertama sama dengan kemiringan yang kedua. Sesederhana itu. Dia sifatnya sejajar ketika kemiringannya sama. Ciri khas dari kesejajaran ini adalah dia tidak memiliki titik potong. Ya, tidak memotong satu sama lain. Oke, contoh deh. Ada dua garis yang begini nih bentuknya nih. Yang ini anggaplah sejajar ya, mau kasih yang gampang aja. Garis ini sama garis ini. Ketika dia bilang sejajar, artinya ini misalnya pertama ini M1 ya, kemiringan pertama sama kemiringan kedua. Kan sejajar tuh, ya kan? Kayak rel kereta gitu ya, rel kereta api kan selalu sejajar. Dia mungkin ketemu nggak di satu titik? Kagak ya. Dia pasti bertemu di, ya bukan bertemu, dia hanya akan terus-menerus dan tidak memiliki titik potong sama sekali. Coba majuin, atasin. Ikutin ke atas, nggak bakal ketemu dia. Ke bawah juga sama. Gitu ya, itu namanya garis yang sejajar. Ya, itu garis yang sejajar nih. Ingat ya, sifat garis sejajar adalah gradiennya sama, M1 sama dengan M2, lalu dia juga ciri khas yang berikutnya yang unik adalah dia tidak memiliki titik potong. Kenapa? Karena ketika kamu perpanjang terus-menerus satu ke tempat yang lain, mau ke atas, ke bawah, ke kiri, kanan gitu, ya dia tidak akan ketemu. Simpelnya gitu. Karena dia garisnya sifatnya sejajar. Nah, sekarang yang kedua. Garis yang tidak sejajar. Secara umum, ya, garis yang tidak sejajar itu rumusnya selalu satu. Gradien pertama beda dengan gradien kedua. Dan dia memiliki titik potong. Ya, memiliki titik potong. Oke. Jadi yang kuning kita kuningin aja. Ini ya. Gradien 1 tidak sama dengan gradien 2. Lalu dia memiliki titik potong. Ya. Kalau yang umum ya udah biarin begitu saja. Tapi yang khusus untuk yang tegak lurus, gradiennya unik. Berbedanya tuh unik dia. Jadi M1 sama dengan minus 1 M2. Ya. Jadi kalau garis tegak lurus itu gambarnya yang paling sederhana, atau garis yang tidak sejajar lah ya, tidak sejajar gambar paling utamanya yang paling sederhana begini. Nah gitu. Ya gradiennya berbeda, ya pasti beda. Bedanya berapa? Nggak ada hubungan gitu. Pokoknya nggak ada sama. Ya, karena dia akan bertemu di satu titik potong namanya. Gitu. Satu ya, nggak mungkin dua ya. Nggak mungkin belok-belok dia. Nah, untuk yang tegak lurus, spesial dia. Sifatnya, garisnya, gradiennya selalu minus 1 per gradien yang lainnya. Oke, gambarnya begini. Kalau kita mau diminta gambar ya, gambarnya simple aja ya gini. Kayak yang penting tegak lurus atau begini, sama aja nggak ada beda. Atau begini, ya. Yang penting dia tegak lurus nih. Ini tegak lurus, ini 90 derajat, ini 90 derajat. Jadi M1 dan M2 itu kebalikan dan negatifnya. Gitu ya. Ini M1, ini M2. Nah, yang ketiga ada lagi, hampir lupa. Garis yang berhimpit. Sebenarnya itu ada di nomor pertama sih. Ini kedua dan ketiga gitu ya. Oke, kita rapiin sedikit. Pindahin lah. Nah, ini nomor berapa tadi? Ini nomor 2, ini nomor 3 gitu ya. Oke, yang pertama garis berhimpit. Berhimpit. Garis berhimpit itu contohnya gini. Ini sama ini. Nempel dia ya, meskipun anggaplah gini deh. Warna lain dah. Sama garisnya. Dia namanya berhimpit itu selalu nempel garisnya gitu. Ya, berarti ini ciri khasnya juga sama kayak garis sejajar M1 dengan M2. Sama dengan M2.
Dan titik potongnya ada di seluruh garis, ya. Karena dia garisnya berimbit, semua titik itu adalah bagian dari garis itu, ya. Garisnya sama kok. Titik potong ada di seluruhnya. Ya, itu sifat dari garis berimpit. Berimpit itu nempel, melekat satu sama lain, ya. Kayak paralel, bukan paralel, apa namanya? Kayak apa istilahnya? Paralel and lupa lah, nggak ngerti bahasanya. Ya pokoknya himpit, nempel, jepit gitu, saling jepit satu sama lain. Kayak gradiennya sama, tapi bedakan di titik potong. Jadi berimpit sama sejajar ya gradiennya sama, tapi kalau sejajar ya dia titik potongnya nggak ada. Sedangkan untuk yang berhimpit titik potongnya ada di seluruh tempat gitu, seluruh garis. Sedangkan yang tidak sejajar dibagi dua, yang pertama umum, yang kedua yang spesial. Ya, yang spesial itu yang tegak lurus gitu. Ya, jadi ada 3 jenisnya. Oke, lalu kita coba masuk ke teorinya. Ini masukin di Word dulu ya. Jadi kita masuk ke cara maksud contoh-contohnya kayak gimana sih gitu ya. Oke. Yang pertama, garis berimpit. Misalnya, kalau punya soal gini. Y sama dengan 3x min 7. Ini garis A. Garis B misalnya 2y sama dengan 6x min 14. Nah, ini garisnya dikatakan berimpit. Kenapa berimpit? Karena gini, dua garis ini nilainya sama. Ya, ketika kita lihat berimpit atau tidak, sifatnya gini ya. Ini berimpit. Sifatnya gini. Ini kan kalau nggak ada satu berarti ya. Perbandingan Y, perbandingan X, dan perbandingan hurufnya itu selalu sama. Ya, contohnya nih. Ini kan 1/2 ya. 1/2. X-nya, perbandingan Y-nya kan 1/2 nih. Kita ulang ya. Y-nya 1/2. Perbandingan X-nya adalah 3/6. Perbandingan yang tidak adanya adalah min 7 per min 14. Ya kan? Nah, nilainya ini sama semua nggak? Kalau kita lihat. Sama. Ini kan 1/2. Ya. Sorry, Ryan. Ada yang mau ditanya? Nggak ada ya? Oke, ini juga 1/2 kan nilainya kan? Berarti nilainya dia sama semua nih, 1/2, 1/2, dan 1/2. Ya. Udah, itu namanya garis berimpit. Sedangkan kalau garis yang sejajar, nah ini perhatikan baik-baik nih, garis yang sejajar ya. Kita coba lihat. Garis yang sejajar. Contohnya nih, misalnya garis C dan garis D. Sejajar itu, misalnya gini, perhatikan baik-baik. 2Y sama dengan 3X dikurang 5 misalnya gitu ya. Lalu 4Y sama dengan 6X ditambah 7 misalnya. Nah, kita coba compare lagi. Kalau berimpit semuanya sama. Lihat nih catatannya, semua sama. Sedangkan kalau yang berimpit, yang sejajar hanya Y dan X-nya yang sama. C-nya harus beda. Coba lihat Y, X, dan C lagi. Y-nya 2/4. X-nya 3/6. C-nya min 5/7. Nah, perhatikan nih. Ini kan berarti 1/2, 1/2, min 5/7. Berbeda sendiri. Gitu. Ya, jadi perhatikan baik-baik di sini. Ketahuan deh langsung. X dan Y-nya sama, C-nya berbeda. Gitu. Bedain berimpit dan sejajar ya. Ini berarti sama semua. Nggak tahu deh guru kamu ajarin gitu atau nggak. Ya. Yang berikutnya ini sama di X dan Y. X per Y-nya sama. X dan Y, sorry. Perbandingan X dan Y sama. Tapi C-nya beda. Beda sendiri, lihat. Ya. Nah, kalau yang tidak sejajar ya udah nggak usah dipikirin. Yang tidak sejajar tuh simpel banget. Pokoknya dia gradiennya beda, udah langsung aman. Ini semuanya beda kalau dia tegak lurus ya. Atau tidak sejajar ya, contoh. Tidak sejajar. Oh, ini warna-warni enak lihat ya. Tidak sejajar. Kalau tidak sejajar misalnya ada garis E dan garis F nih. Misalnya 3Y sama dengan 2X min 10 dah, anggaplah. Atau ini 7Y sama dengan 5X plus 12. Udah aneh semua ini. Ya kan?
X dan Y-nya harus beda gitu ya. Nah, kita pakai warna merah lagi dah. Ini Y-nya, ini X-nya, ini C-nya. Y-nya kan 3/7. X-nya 2/5. C-nya -10/12. Udah nggak ada hubungan. Ya, berarti ini kalau kita sederhanakan ya 3/7 kagak bisa, 2/5 kagak bisa, kebetulan bisa ini 5-5/6 gitu. Nah, kalau kita masukin X dan Y-nya harus berbeda gitu. Semuanya harus beda atau X dan Y lah ya. Perbandingan X dan Y harus beda. C-nya ya bisa sama dengan X atau sama dengan Z sama dengan Y atau dia beda sama sekali. Pokoknya kita lihat dari si ininya, perbandingannya. Ini sama semua, sorry. Bentar, kurang terang. Ini sama semua, lalu ini sama 2. Ini harus berbeda ya, ingat ini harus berbeda, ini beda semua gitu. Nah, ini harus berbeda. Nah, kalau ini harus sama dan C-nya beda gitu. Ya, C-nya beda. Aduh, terlalu jelek. Nah, ini aja. Ini beda gitu ya. Selesai. Untuk yang berimpit sejajar dan tidak sejajar. Langkah berikutnya kita tentuin gradien dulu dari sebuah garis. Nah, ini hati-hati ya. Harus tahu cara menentukan gradien. Jadi, intinya adalah kalau disuruh tentukan gradien, kan kita tahu pola utamanya ya. Y sama dengan mx tambah c, ya kan? Nah, untuk menentukan gradien, kita harus y-nya sendiri dan dia nggak ada angka apapun. Jadi contohnya gampang aja. Contohnya gampang tapi jawabnya nggak terlalu mudah nih. Coba tentukan gradien dari garis misalnya yang A, Y sama dengan 3x min 8. Terus yang B, Y sama dengan 4x plus 7. Yang C, 2Y sama dengan 3x plus 8. Wah, mirip-mirip ya soal-soalnya. Itu yang kayak yang A itu. Yang D, ada 5 deh misalnya. Setengah Y sama dengan 3x min 15. Yang terakhir, X tambah Y sama dengan 7. Oh, ini kita ganti dulu dah. Ini plus, sama dengannya di sini. Oke, langkah pertama kita harus tahu dulu. Nomor 1A yang gampang. Karena udah Y sama dengan kan. Lihat tuh, udah Y sama dengan, udah aman. Artinya kita tinggal lihat, ini kamu ganti dulu ya. Ini 2. Ini 4Y. Ini 5Y gitu ya. Oke, yang sebelah kiri itu sama udah. Udah Y sama dengan kan. Ya udah gradiennya 3 langsung. Langsung, nggak usah dipikir panjang. Nah, yang B agak ribet. Masih ada angka 5-nya nih, berarti seluruhnya kamu harus bagi 5. Berarti Y sama dengan 4/5X plus 7/5. Gitu. Nah, M-nya adalah 4/5. Selesai. Sekarang yang Y, ya yang C maksudnya. Nah, kalau ditanya yang C berarti tinggal dibagi 2 dulu semuanya ya. Simpel kan? Nah, berarti Y sama dengan 3/2X plus 4. Gradiennya langsung dapat 3/2 gitu. Ya. Susah-susah gampang nih. Yang D lebih susah lagi. Bukan lebih susah ya, lebih rumit karena kita 3x ini masih mengganggu nih. Kita pindah karena maunya Y sama dengan mx tambah C, Y-nya sendirian. Ya udah x-nya pindah ke sebelah sana. Jadi setengah Y sama dengan min 3x plus 15. Masih belum bisa karena belum Y. Ini masih setengah Y. Kalilah sama 2. Setengah Y kali 2 adalah Y. Min 3 kali 2 ya berarti min 6x tambah 30. Gradiennya dapatlah M sama dengan minus 6. Begitu. Yang terakhir, ini juga sama kayak yang D. Lihat ya, pelan-pelan. Y sama dengan minus X plus 7. Minus berapa kalau nggak ada? Ya min 1, selesai. Gradiennya gitu ya, sorry. Min 1. Udah, karena udah Y sama dengan kan. Yang penting udah ini nih. Oh, kasih tanda yang warna ini dah, biar lebih jelas nih. Ininya udah Y sama dengan, udah Y sama dengan.
Langsung kelihatan semua kalau udah Y sama dengan A, nggak asalkan udah Y sama dengan ya. Nih. Oke, karena kalau nggak ada Y sama dengan, kita tidak akan bisa mengerjakannya dengan benar. Ini juga Y sama dengan. Oke, jadi ini untuk menentukan gradiennya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menentukan hubungan dari dua garis? Ya. Jadi coba dikerjakan soal ini, latihannya, langsung aja, terus dalam waktu beberapa menit kita akan membahasnya bersama-sama. Ya. Resume recording. Oke, kita lihat di yang nomor 1, A sampai G, itu kan disuruh tentuin gradien. Nah, untuk mencari gradien, ingat rumusnya selalu kembali ke asal. Asalnya itu apa? Back to origin. Originnya itu begini. Y sama dengan MX tambah C. Asal lu udah dapat Y sama dengan udah aman. Yang A udah aman nih sebenarnya. Berarti yang A ini gradien A sama dengan 2. Pokoknya tulis A karena namain aja gitu. Yang kedua, belum ya. Berarti Y sama dengan, kok pindahin 2X-nya pindah jadi minus 2X plus 5. Ya, berarti baru ketahuan gradiennya. Gradiennya adalah minus 2 gitu ya. M sama dengan minus 2. Selesai. Cuman lihat gitu ya. Nah, yang C ini agak-agak unik nih. Karena 15 yang kita pindahin gitu, nggak masalah. Berarti 2X plus 15 sama dengan Y gitu. Nah, udah dapet, udah kan Y sama dengan nih, M-nya ya 2 gitu doang. Nah, ini lupa MB, MC gitu ya. MC sama dengan 2. Lalu kita lihat yang D. Yang D pun sama. Yang D ya 2Y. Masih 2Y nggak apa-apa, nggak usah buru-buru. Minus X plus 4. Dah. Terus ini bagi 2 lagi. Ya, karena kan masih 2Y. Berarti sama dengan min setengah X plus 2 gitu. Ingat, semuanya dibagi 2. Jadi bukan cuman Y-nya, bukan cuma X-nya, tapi 4-nya juga sama, bagi 2. Semuanya bagi 2. Berarti gradien D adalah min setengah, gitu ya. Oke, kita tulis warnanya biruin lagi kembali. Gradien D sama dengan min setengah, min 1/2. Nah, ini udah sama Y sama dengan, asik dah. M-nya sama dengan 3. Ya. Ini masih belum, aduh, angka ini bakal jelek nih. Lihat ya, perhatiin baik-baik. Minus 5-nya kita pindahin, kita sendirikan. Min 4X, min 4X plus 7 gitu ya. Oke, masih belum. Kamu bagi lagi jadi berapa? Bagi sama minus 5 ya. Kenapa bagi min 5? Supaya jadi Y sama dengan. Y sama dengan 4/5X min 7/5. Oh, gradien yang F agak jelek. Nggak apa-apa. 4/5 gitu. Ya, karena kita lihat gradiennya. Nanti kok tabelin semua dah. Nah, yang ini pun sama. 4Y sama dengan min 5X plus 8 bagi 4. Berarti Y sama dengan min 5/4X plus 2. Berarti gradiennya si G, MG ya, sorry kok F, MG adalah min 5/4. Dari sini kita udah tahu semuanya. Nah, lihat ya, aku mau stabiloin yang warna kuning-kuning. Kuning, ini gradiennya ditandakan oleh ini, gitu ya. Ini juga ditandakan oleh ini, ditandakan oleh ini, ditandakan oleh si kuningnya langsung Y sama dengan. Asal Y sama dengan, itu kuncinya. Kunci selalu di situ. Kalau nggak tahu, harus dipaksa. Belum maksudnya belum Y sama dengan, harus dipaksa sampai begitu. Gitu. Nah, yang hijau-hijau deh, kita lihat harus Y sama dengan nih. Ada Y sama dengan Y sama aja ya. Y sama dengan, Y sama dengan. Ini sama dengan Y sama mawon, nggak ada bedanya. Y sama dengan, ini juga Y sama dengan, begitu. Oke, berarti kita tahu mana yang sejajar. Yang sejajar artinya yang gradiennya sama. Kita tinggal pilih yang A. Yang sejajar siapa sama siapa. A dan C. Oh, langsung ada tuh. Nggak ada lagi ya? Nggak ada yang angka yang sama ya? Udah A dan C. Sejajar adalah A dan C. Yang B, tegak lurus. TL ya, kalau singkat aja. Yang satunya plus, satunya minus lawannya. A sama D, lihat. Kan namanya tegak lurus artinya M1 sama dengan minus 1/M2. Ya udah, 1/min2. Berarti A sama D sejajar. Lalu B sama D pun juga sejajar. Gitu. Kan lama BD sejajar ya kan. CD, sorry, CD. Kok BD? CD. Ya, karena C itu 2, D-nya min 2. Nah, FG juga sama, lihat deh. Dilawan sama minus. Jadi F dan
G, begitu. Ya, jadi ada 3 pasang garis yang tegak lurus. Sedangkan yang sejajar hanya satu. Ya, sepasang maksudnya. Begitu. Oke, Koko minta kalian catat dulu atau dipahami pelan-pelan, dikasih waktu untuk memahaminya pelan-pelan.